Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-13 dari kitab Minhajut Thalibin ini. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan babul ghusl, sudah ya, babun najasah. Kita tak sampai selesai, kita berhenti di masalah najasatul mughalladah. Apa? Najasatul mughalladah. Karena masalah ini sedikit pelik sedikit, bukan pelik sih, tapi menurut saya memang ada sesuatu yang kena ditahqiq lagi. Maka saya akhirkan sampai pertemuan yang selanjutnya, yaitu pertemuan minggu ini. Jika ada apa-apa yang rekor tak kena atau live tak kena, tolong cakap ya, karena saya sendiri tak ada siapa-siapa di sini. Semua tidur, saya yang bangun sendiri. Sazaman pun tak boleh hadir. Kita masuk di dalam babun najasah pertengahan, yaitu qauluhu radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma najusa bi bauli sabiyyin lam yat'am ghaira labanit nutiha. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mensucikan najasah mughalladah, sekarang masuk ke najasah mukhaffafah. Kenapa kok musannif mengawali daripada najasah mughalladah dahulu? Karena najasah mughalladah ini sikit saja, begitu pula najasah mukhaffafah sikit. Yang banyak adalah najasah mutawassithah. Karena itu disebutkan mughalladah, kemudian mukhaffafah. Selain daripada mughalladah dan mukhaffafah itu adalah najasah mutawassithah. Adapun najasah mughalladah itu adalah najasa anjing dan babi dan keturunannya. Waqad madha bayanu kaifiyati tathhiriha, sudah selewat bagaimana cara mensucikannya. Sekarang kita masuk ke najasah mukhaffafah. Apa itu najasah mukhaffafah? Wa ma najusa, anta boleh cakap wa ma najusa au wa ma najisa, sama aja. Di sini pun harokatnya bisa dengan dua, najusa au najisa. Wa ma najusa bibauli sobiyin lam yat'am ghaira labanin nutiha. Dan apa-apa, wama apapun yang terkena najis atau menjadi mutanajis dengan bauli sobiyin, dengan apa namanya, baul, dengan kencing. Selain kencing tidak boleh ya. Contohnya apa? Darah, beraknya sobi, tidak. Ini hanya khusus untuk kencingnya sobi. Sobi ini adalah budak kecil yang masih kurang daripada 2 tahun. Kurang daripada apa? 2 tahun. Berbeza dengan perempuan, budak kecil perempuan. Tak, budak kecil perempuan najasahnya bukan najasah mukhaffafah, tapi najasah apa? Mutawassithah. Sebagian tanya, Habib, apa ilahnya? Kenapa kok baby laki-laki najasahnya mukhaffafah, tapi kok baby perempuan najasahnya mutawassithah? Ilahnya banyak. Di antara wallahu a'lam, menurut saya ilah yang paling bisa untuk terima, makul ya. Ini makul adalah kepekatan. Yakni pekatnya kencing perempuan lebih pekat daripada kencing laki-laki. Karena itu kencing laki-laki, budak kecil laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun, ketika dia itu kencing, najasahnya itu mukhaffafah. Apa efek dia itu najasah mukhaffafah? Wallahu a'lam. Menurut saya secara mafhum ada efeknya, ada perbezaannya, secara mafhum ada. Akan tetapi secara real saya tak kira banyak perbezaannya nih. Kenapa? Karena najasah mukhaffafah, cara mensucikannya itu, tengok ya. Sebelum kita masukkan najasah, cara mensucikan najasah mukhaffafah. Najasah mukhaffafah adalah najasah kencing baby laki-laki, yang mana baby laki-laki itu belum makan apa-apa secara tagodhi, secara makanan pokok, kecuali susu emaknya. Bukan susu tepung ya, bukan susu tepung, susu nido kah, susu enmam kah, tak. Dia belum makan apa-apa kecuali
air susu emaknya. Ketika itu najasahnya itu mukhaffafah. Bagaimana cara mensucikannya? Nudiha. Sufti macam ini. Apa? Nudiha. Dipercik-percik. Sekiranya percikannya melebihi daripada najisnya. Contohnya, najisnya ini terkena kencingnya laki-laki, najisnya segini. Perciknya kena segini, lebih. Maknanya percikan air itu melebihi daripada najisnya. Dengan catatan, ini dengan catatan ya, dengan catatan bekas kencing itu harus hilang. Yakni bekas kencing itu mesti hilang. Jadi hanya dengan dipercikkan saja, bekas kencing itu bau, warna dan rasanya itu hilang. Kalau hanya dengan seperti itu hilang, maka najasah mukhaffafah itu sudah suci tanpa Anda harus basuh. Tanpa Anda harus basuh. Berbeda dengan najasah mutawassithah. Kencingnya baby perempuan, kalau Anda hanya percik-percik saja dan hilang, tetap itu tidak bisa untuk dianggap najis. Tetap itu tidak bisa untuk dianggap suci. Kenapa? Karena cara mensucikannya bukan dengan dipercikkan, tapi dengan dicuci. Walaupun bersih dengan dipercikkan, tetap dianggap itu tidak membersihkan najis. Secara realnya memang secara mafhumnya, secara teori memang najasah mukhaffafah itu ada, tapi wallahu alam, saya tengok secara real di dalam praktikal dalam dunia nyata, hampir tak ada beza antara najasah mukhaffafah dan najasah mutawassithah. Kenapa? Karena najasah mukhaffafah ini dia sedikit pelik dari aspek bahwasanya percikannya itu kena menghilangkan kencingnya. Lah, menghilangkan kencing dari percikan itu hampir tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Macam mana kencing bisa hilang hanya dengan percikan saja, walaupun kencingnya itu tidak pekat, tapi cuma law furido itu ada, maka cukup dengan dipercikkan saja sudah suci. Tapi secara real itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan Anda kecuali dengan Anda cuci. Wallahu a'lam. Terus kenapa ya Habib kok tidak disebutkan harus mesti yakni najasah mukhaffafah itu bisa suci dengan percikan air, dengan syarat najisnya itu harus hilang? Kenapa kok tidak disebutkan? Katanya di Mughni, tidak disebutkan di dalam mutun liwuduhihi, karena masalah ini sudah jelas. Lah karena masalah itu jelas, jadi tidak disebutkan oleh banyak sekali ulama. Lah ini yang pelik. Ini yang pelik. Perkara-perkara yang jelas dan tidak disebutkan, jadi jelas bagi para ulama. Karena para ulama merasa itu jelas dan tidak disebutkan, akhirnya kita yang hidup setelah ulama di masa-masa kebodohan seperti sekarang ini, masa-masa Facebook, masa-masa Instagram, masa-masa orang tak nak belajar, akhirnya ketika tengok ibarat-ibarat ini, kita sedikit tidak memahami. Banyak tidak memahami. Karena banyak kuyut-kuyut yang dihapus daripada pemahaman, daripada ibarah ya. Akhirnya dikira hanya dengan memercikkan bisa menjadi suci, walaupun bau kencingnya itu masih ada. Tidak. Mesti najasah mukhaffafah itu bisa suci kalau dia itu dengan memercikkan, dan bau, warna, dan rasa daripada kencing budak laki-laki ini bersih juga. Tapi kalau kencingnya masih ada, tidak ada jalan lain kecuali dengan dibasuh. Karena itu secara real saya tengok hampir tidak ada perbedaan antara kencing perempuan dan kencing budak laki-laki. Wallahu a'lam yani. Kemudian adapun najasah mutawassithah, wa mana jusa aw wa mana jisa bi ghairi hima, yakni bi ghairi mughalladah wa bi ghairi mukhaffafah, in lam yakun ainun kafajariyul ma'i. Sekarang cakap pasal najasah mutawassithah. Najasah mutawassithah terbagi menjadi dua. Satunya adalah najasah hukmiyah, yang kedua adalah najasah ainiyah. Apa itu najasah hukmiyah? Najasah hukmiyah itu adalah najis di sebuah tempat, macam di sini, najis di sebuah tempat yang kita yakin itu ada najisnya, tapi najisnya tidak ada warna, bau, dan rasanya. Bukan tidak ada warna, tidak tampak, maaf. Bukan tidak ada ya. Sebagian dulu ketika saya belajar ini, Syekh Ba'udhan, saya cakap tidak ada warna, bau, dan rasanya. Kalau tidak ada, bukan najis maknanya. Terus apa? Tidak tampak. Dia ada, tapi tidak tampak.
Lah, kalau seumpamanya najis ini ada dan tidak tampak, maka dikatakan itu adalah najasah hukmiyah. Lah, najasah hukmiyah ini cara mensucikannya mudah. Hanya dengan Anda tuang air, dia basah, sudah dikatakan ini adalah suci. Problemnya kalau dia itu adalah najasah ainiyah. Apa najasah ainiyah itu? Najasah yang ada bau, atau rasa, atau warna. Dia boleh ada salah satu, boleh ada dua, boleh ada ketiga-tiganya. Rata-rata ada warna, bau, dan rasanya rata-rata. Cuma kalau ada baunya sahaja, atau ada warnanya sahaja, atau ada rasanya sahaja, sudah dikatakan itu adalah najasah apa? Ainiyah. Najasah ainiyah. In lam takun ainun kafajariul ma'i. Kalau seumpamanya najasah mutawassithah itu, atau najasah selain mukhaffafah dan selain mughalladah, yang dengan diberi nama mutawassithah, ghairuhuma ay ghairul mutawassithah wa ghairul mukhaffafah wa ghairul mughalladah, yang kita beri nama mutawassithah, kalau tidak ada ainnya, maksudnya tidak ada warna, bau, dan rasanya, itu namanya ain, maka cukup dituang air sahaja. Tapi kalau ada ainnya, ada warna, bau, atau rasanya, maka harus dihilangkan rasanya. Harus dihilangkan apa? Rasanya. Begitu pula warna dan bau juga kena dihilangkan. Cuma kenapa kalau dikatakan itu rasanya saja? Karena rasa ini, daripada tiga sifat ini, yang paling teruk adalah rasa. Kenapa? Karena rasa ini menunjukkan bahwasanya najis itu masih ada. Tapi bau dan warna itu, kalau bahasa mantiknya itu atau bahasa ilmu kalamnya itu, dia hanya mujarad athar. Hanya atharnya saja, hanya efeknya saja. Tapi ainnya sudah tidak ada. Yang ada hanya rasanya, yang ada hanya atharnya saja. Cuma kalau tapi kalau rasa menunjukkan bahwasannya ainun najasah, najasah itu sendiri masih ada. Karena itu tidak dimaafkan kalau masih ada rasa. Akan tetapi salah satu, tengok ya, wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu. Dan tidak apa-apa kalau ketika Anda mencuci tidak bisa hilang salah satu daripada rih atau laun, warna ataupun bau tidak bisa hilang. Ya, Anda cuci, baunya masih ada, warnanya sudah hilang tapi baunya masih ada. Rasanya Anda rasakan, tak ada rasa. Ada orang apa namanya, rasakan najis. Bismillah. Kalau seumpamanya masih ada warna ataupun bau, atau ya salah satu, tidak boleh kedua-duanya. Karena kalau ada warna dan bau bersama-sama, maka dikatakan hukumnya sama seperti rasa. Di sini tengok ibaratnya, wala yaduru, tidak apa-apa kalau masih ada launun. Apa launun? Warna, atau rihun, bau, atau makna atau salah satunya asura zawaluhu, susah untuk dihilangkan. Susah untuk dihilangkan. Wa firrihi qaulun. Di dalam rih ada qaul, yakni ada pendapat Imam Syafi'i, tak tahu hukumnya kuat atau tidak, tak tahu derajatnya kuat atau tidak, mengatakan bahwasanya hukum rih sama seperti hukum to'an. Maknanya kalau ada rih saja yang tersisa, maka dianggap itu masih yadur, tidak dimaafkan, karena baqa'ur rih ya dulu ala baqa'il ain. Hadza huwa makna wa firrihi qaulun. Kan tetapi mu'tamad tidak apa-apa. Ar-rih wal laun itu mujarrad athar, dia bukan ainun najasah. Di sini ada kata-kata asura. Ada dua masalah, namanya masalah tu ta'assur wa masalah tu apa? Ta'adzur. Ini penting sekali ya, karena Anda ini perempuan, Anda sering cuci baju, nanti Anda punya suami, nanti suami Anda cuci baju suami. Ketika Anda cuci baju suami, nanti ada beberapa kotoran itu tidak bisa untuk dihilangkan, macam darah atau banyak-banyak hal ya nih. Ketika Anda sudah cuci dan tidak bisa untuk hilang, maka dimaafkan najis tersebut ya. Kalau tidak najis tidak apa-apa. Kalau Anda nak cuci tinta tidak bisa hilang, tidak ada masalah karena tinta tidak najis. Masalahnya kalau yang tidak bisa hilang itu adalah najis. Ada dua masalah di sini. Satunya masalah tu ta'assur dan satunya masalah tu ta'adzur. Apa itu ta'assur? Ta'assur adalah, tengok ya, masalah tu ta'assur dimaafkan. Bau
atau rasa yang susah untuk dihilangkan. Bagaimana tolak ukur susah ini? Tolak ukur susah ini adalah, ini tulis ya, at-ta'assur, sekiranya dikatakan bau atau rasa itu susah hilang, dengan catatan kalau seumpamanya bau atau rasa itu tidak hilang setelah Anda membasuh 3 kali, Anda basuh 3 kali, 1, 2, 3, ma'al hatti wal qors, dengan Anda apa, kalau orang Indonesia cakapnya dikucek. Anda macam ini, Anda buat macam ini. Setelah Anda buat macam ini, Anda basuh 3 kali, bau dan rasanya masih ada, dikatakan ini adalah najis yang susah untuk dihilangkan. Kalau sudah susah dihilangkan, maka dimaafkan bau atau rasa saja. Di atas itu namanya adalah ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Sekiranya najis ini tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong. Bihaitsu la yumkinu izalatuhu illa bil qard, kecuali tidak bisa dipotong kecuali dengan dipotong, maka dimaafkan, rasa juga dimaafkan, bau dan warna ma'an juga dirasakan. Sampai bila dimaafkan? Sampai Anda menemukan sabun, sampai Anda menemukan deterjen untuk membersihkannya. Kalau Anda sudah menemukan deterjen, sabun cuci untuk membersihkannya, ketika itu baru tidak dimaafkan lagi. Selama tidak ada sabun cuci yang mampu, atau ada ya Habib, tapi di Johor Habib, jauh Habib, Johor 5 jam perjalanan Habib, itu 200 km. Anda tidak wajib untuk ke Johor untuk beli sabun tersebut untuk menghilangkan apa? Najis yang ada di dalam baju Anda. Jadi ada 2 masalah, satunya ta'assur, satunya apa? Ta'adzur. Ta'assur hanya dimaafkan bau atau warna saja, tapi kalau ta'adzur dimaafkan rasa juga dimaafkan, bau dan warna berkumpul menjadi satu juga dimaafkan. Ta'adzur, tolak ukurnya adalah najis tersebut tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan dipotong. Ta'assur, dicuci, dibasuh 3 kali, dan dengan apa namanya, dikucek, kalau saya cakapnya dipulas, dikucek, tetap tidak hilang, maknanya ini adalah ta'assur. Ini namanya adalah apa? Ta'assur. Di sini hanya disebutkan apa? Ta'assur. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu wa firrihi qaulun qultu fa in baqiya ma'an darra ala sahih wallahu a'lam. Katanya Imam Nawawi, kalau seumpamanya warna dan bau itu ada bersama-sama, maka itu dorro, makna dorro dianggap najis dan tidak bisa untuk dipakai untuk sholat, walaupun dia itu ta'assur. Warna dan bau bersama-sama hanya dimaafkan dalam case apa? Ta'adzur sahaja. Begitu pula rasa sahaja dimaafkan hanya di dalam case ta'adzur, sekiranya tidak bisa hilang kecuali dengan apa? Dipotong. Wal adhar taharatu ghusalatin tanfasilu bila taghayyurin wa qad tahural mahal. Sekarang ini akan cakap pasal apa? Ghusalah. Apa itu ghusalah? Ghusalah itu adalah air bekas cucian. Sof, tengok ya. Ini najis, ini mak sering ya. Bismillah. Jadi ketika Anda cuci baju, ini kan najis baju ya, contohnya ini najis. Kemudian Anda letak air. Airnya ini itu kan masuk ke tempatnya najis ini kan, ke tempat najis ini. Kemudian airnya akan keluar lagi di sini. Air masuk ke baju, sisanya akan keluar ke bawah. Lah ini sisa yang keluar setelah mencuci, setelah dibasuh, kena ke tempat najis, itu namanya apa? Ghusalah. Air baki daripada Anda mencuci baju. Hukumnya itu tohirun ghairu mutahhir. Hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Wal adhar toharatu ghusalatin. Dan adhar toharoh, bahwasanya ghusalah air baki daripada Anda mencuci baju yang najis, itu hukumnya apa? Suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Maknanya air bekas cucian tidak bisa Anda untuk gunakan untuk wudhu atau mandi janabah. Tidak bisa. Kenapa? Karena hukumnya ini suci tapi tidak mensucikan. Anda nak buat pasal dengan suami Anda, nak buatkan kopi suami Anda dengan air ghusalah, boleh, tidak ada masalah. Karena kenapa? Air ghusalah ini hukumnya apa? Tahir, bukan yang najis. Bila ghusalatin tanfasil, ketika sudah apa? Terpisah daripada bajunya. Jadi ini air dituang, kena baju, terpisah di sini. Lah, yang terpisah di sini ini sudah dikatakan dia itu apa?
Ghusalah menjadi apa? Suci, tapi tidak mensucikan. Tanfasilu bila tagoyurin, dengan catatan air yang keluar tadi itu tidak berubah warna daripada yang sebelumnya. Maknanya ketika ini air biasa masuk ke membersihkan baju ini, keluar juga masih air biasa, bukan warnanya berubah menjadi hitam atau kuning. Kalau sudah berubah menjadi hitam atau kuning, maknanya itu tersebut juga dihukumi apa? Najis, bukan dihukumi apa? Tohir. Bila tagoyurin waqat tohurul mahal, dan dengan syarat bajunya juga sudah bersih, sudah suci. Kalau hukumnya baju masih belum suci, maka ghusalahnya juga masih belum suci. Maknanya hukum ghusalah adalah hukum bajunya. Kalau bajunya suci, ghusalahnya juga sudah suci. Ini adalah ibaratnya minhaj. Terus Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam manhajnya mengatakan bahwasanya ibaratnya lebih best daripada ibaratnya Imam Nawawi di sini. Apa itu? Wa ibaratul manhaj ghusalatun qalilatun. Khilafnya di dalam apa? Qalilah. Qalilah. Kalau air sisa daripada cucian itu, bagi daripada cucian itu kathirah, maka tohiratun bila khilaf. Di sini kan khilafnya ada apa namanya? Ini kan sucinya kan ada khilaf kan, adhar. Yakni ada qaul muqabil adhar, yaitu qaulun dhahir mengatakan bahwasanya air ghusalah itu najis, bukan suci. Cuma kalau seandainya sudah sampai dua kulah ma'ul kathir, ghusalahnya sampai lebih daripada 2 kulah, tohirun bila khilaf. Ghusalatun qalilatun munfasilatun. Apa? Munfasilatun. Makna munfasilatun sudah terpisah daripada tempatnya, yang terpisah daripada baldinya, dan terpisah daripada bajunya ini. Ghusalatun qalilatun munfasilatun bila tagoyurin, dan harus tidak berubah warna airnya. Bila ziyadati wazmin, dan tidak bertambah. Jadi ketika Anda ambil 1 liter, Anda letakkan di baju, Anda tuang ke baju, kan seharusnya baju ini kan menyerap air. Yang tersisa mungkin tinggal setengah liter. Tapi ternyata ketika Anda tuang, air ghusalah itu menjadi 1,5 liter. Loh, yang setengah liter itu dari mana? Maknanya yang setengah liter itu adalah daripada najisnya. Kalau seumpamanya tidak bertambah wazn, berat daripada airnya, maka dikatakan dia itu suci. Tapi kalau sudah bertambah, dikatakan dia itu apa? Najis. Karena ihtimal yang paling besar bertambahnya air tersebut daripada najis yang ada di dalam apa namanya, di dalam baju. Bila tagoyurin wa bila ziyadati waznin wa qad tahural mahal, dan tempatnya sudah suci, tohiratun. Ghusalatun, ini tohiratun adalah khobar daripada ghusalah. Jadi ghusalatun qalilatun munfasilatun bila tagoyurin bila ziyadati waznin wa qad tahural mahal tohiratun. Maknanya ghusalah dengan semua syarat ini akan menjadi apa? Suci, tapi tidak mensucikan. Ini adalah maslahatul ghusalah, dan menurut saya wallahu alam ini adalah masalah yang penting karena banyak dialami oleh orang-orang, ya nih, oleh emak-emak, terutama yang perempuan-perempuan karena mencuci. Jadi tidak semua air bekas cucian itu najis, walaupun cuciannya itu ada najisnya, kan tetapi dia bisa suci jika semua syarat ini terpenuhi. Dan yang terakhir, walau najusa ma'iun ta'adzara tadhiruhu wa qila yadhuru duhun bi ghuslih. Kalau seumpamanya mae itu adalah cecair, bukan air ya, tapi apa? Cecair. Bukan air tapi cecair. Kalau seumpamanya mae itu najis, maka dia tidak bisa untuk disucikan. Contohnya, Anda punya 1 botol besar Coca-Cola. Terkena najis, mungkin ada terkena darah kah atau apa. Tidak bisa Coca-Cola itu untuk disucikan. Walaupun Anda mempunyai 1 tang Coca-Cola, tidak bisa untuk disucikan. Kenapa? Karena hukum mae walaupun banyak, hukumnya seperti air sikit, seperti air yang tidak 2 kulah. Terkena najis sikit saja sudah menjadi najis semuanya. Akan tetapi ada wajhun dhaif,
Yadhuru duhun bi ghuslih. Dan ini Syekh Bawadon sering menyebutkan ya, ad-duhun maknanya kalau Anda punya satu tang besar, duhun minyak. Kemudian di dalam minyak itu cecair, ini minyak cecair, mungkin minyak goreng kah atau minyak apa. Minyak goreng kah atau minyak apa, satu tang besar, kemudian masuk di dalamnya itu tikus. Kan minyak goreng yang satu tang ini dia akan menjadi najis. Bagaimana cara untuk mensucikannya? Dibilang bighoslih, dengan cara mencucinya. Loh, bagaimana cara mencuci minyak macam mana? Anda satu tang kan, Anda letak di tang yang lebih besar. Kiranya mungkin tangnya itu 3 kali lipat daripada tang ini. Setelah Anda letak semua minyak yang mutanajis ini, Anda letak semua, Anda tambahi air yang lebih banyak daripada minyak tersebut. Jadi kalau minyaknya itu 1 tang, Anda tambahi air 1,5 tang atau 2 tang. Kemudian Anda aduk. Terus setelah Anda aduk, sekiranya air dan minyak itu bercampur menjadi satu. Aduk. Setelah Anda aduk, biarkan. Nanti kan airnya akan turun, minyaknya akan naik kan. Setelah minyaknya naik, airnya turun, bawahnya itu Anda beri lubang agar airnya keluar. Setelah airnya keluar semua, tinggal minyaknya Anda sumpat gitu. Anda sumpal lubangnya, tersisa minyaknya saja. Dengan ini, minyak yang mutanajis akan menjadi suci. Tapi ini bukan pendapat yang mu'tamad, ini hanyalah pendapat yang dhaif, karena itu ditabrikkan dengan gila. Tapi wallahu alam, Syekh Bawadon sering menyebutkan ini, dan saya kira bisa untuk diamalkan pendapat ini. Wallahu alam. Jayyid jiddan. Dengan ini selesailah sudah babun najasah. Sekarang kita akan masuk ke bab yang setelahnya, yaitu babut tayamum. Saya itu kalau sudah masuk babut tayamum, saya itu senang karena kita ini terlampau banyak mengaji babul miyah, babul wudu, babul hadas, terlampau banyak jadi malas. Sudah babut tayamum, kejap lagi babul haid, kemudian babul kitabus shalah. Saya senang sangat itu, karena sudah kita nak masuk kitab bab-bab yang jarang kita baca. Wallahu alam. Babut tayamum. Tayamum secara bahasa maknanya adalah qasad. Yammamtuka ay qasadtuka. Di dalam fikih ada 3 bab. Secara bahasa maknanya adalah maksud atau qasad, yaitu adalah tayamum, kemudian niat, kemudian haji. Yakni nawaituka ay qasadtuka, tayammamtuka ay qasadtuka, hajjajtuka ay qasadtuka. Semuanya adalah maknanya adalah qasad. Di dalam syair ada yammamtukum lamma faqattu ulinnuha wa man faqadal ma'a tayammama biturbi. Yani yammamtukum, yakni aku ini ke kamu bukan karena aku nak, tapi karena aku memang tidak jumpa orang berakal, jadi aku terpaksa datang ke kamu. Ini bukan pujian, tapi ini ejekan ya. Ini maknanya saya datang ke kamu itu karena terpaksa saja, bukan karena saya nak. Dan barang siapa tidak ada air, dia kena bertayamum dengan debu. Ada satu orang Afrika datang ke salah satu Habib di Hadramut, nak puji dia, nak puji Habib ini, nak puji Habib ini, kemudian dia guna syair ini, yang mamtukum lamma faqatu ulinuha wa man faqadal ma'a tayammama biturbi. Habibnya tertawa karena Habibnya tahu bahwasanya ini digunakan untuk mengejek, bukan untuk memuji. Tapi karena dia tidak paham kegunaan syair ini, jadi Habibnya hanya tertawa aja. Secara syar'an yang namanya tayamum itu adalah isalut turabi ilal wajhi awil yadaini badalan anil wudu awil ghusl. Anda menggunakan isol, yakni Anda menyampaikan turab, debu, ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti daripada wudu ataupun mandi. Jadi tayamum bisa digunakan untuk wudu ataupun mandi, atau untuk ganti daripada sebagian bagian wudu atau sebagian bagian mandi. Jadi semua bisa, Anda nak mandi wajib, semua bisa Anda kena air kecuali tangan saja. Itu digantikan dengan tayamum. Begitu pula di dalam wudu, Anda bisa berwudu kecuali jari
tangan kanan saja. Itu tidak jari telunjuk tangan kanan tidak bisa terkena air. Jari tangan kanan itu Anda gantikan dengan apa namanya? Dengan tayamum. Jadi definisi tayamum adalah isalut turabi ilal wajhi awil yadaini badalan anil wudu'i awil ghusli au udwin minhuma, atau salah satu anggota tubuh daripada wudu ataupun mandi dengan syarat-syarat yang khas bisyara'ita makhsusah. Dan tayamum ini adalah khususiyah daripada umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan indal mu'tamad Imam Syafi'i bahwasanya media yang digunakan untuk bertayamum hanya debu sahaja. Sebagian ulama seperti Hanafiyah, antum belajar Hanafiyah dahulu, bahwasanya boleh digunakan tayamum itu setiap boleh bertayamum dengan sesuatu yang timbul di bumi, batu kah, dinding kah, selama dia lebih dari, kan ada tanah yang ada di atas tanah, semuanya itu bisa digunakan untuk bertayamum. Tapi Syafi'iyah mengatakan bahwasanya tayamum hanya bisa digunakan untuk apa namanya? Tayamum hanya bisa untuk menggunakan debu saja. Mustadillan bi hadits u'titu khamsan. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan oleh nabi-nabi kepada nabi-nabi sebelumku, yakni di antaranya adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Allah menjadikan semua bumi ini adalah masjid, maknanya Anda boleh sholat dimanapun Anda nak, ya, ini tidak harus di masjid. Sedangkan ulama-ulama, anbiya-anbiya terdahulu, umat-umatnya itu tidak bisa untuk menunaikan ibadah kecuali di masjidnya, di kuil-kuilnya, di gereja-gereja mereka. Dulu umatnya Nabi Musa kena di Kanais, umatnya Nabi Musa kena di Biak, di kuil mereka. Tapi umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak harus di masjid. Dimanapun mereka nak, mereka boleh sholat. Wa turbatuha tohuro, dan debunya itu tohur. Tohur ini bukan suci, tapi mensucikan. Karena dia bukan tohir, tapi tohur. Makna tohur, ayat mutakarrirut tohuriyah. Mutakarrirut tohiriyah, maknanya dia bukan hanya suci, tapi juga mensucikan. Dari sinilah ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya di amiknya debu adalah media untuk bertayamum daripada hadis tersebut, yakni ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Babut tayamum, inilah definisi tayamum sebagai lughatan wa syar'an. Ya tayammamul muhdisu wal junubu li asbabin. Muhdis di sini kalau dikatakan muhdis biasanya hadasan asghar dan tidak dikatakan hadasan akbar kecuali dengan qaid, yakni ya tayammamul muhdis wal junub, yakni orang yang mempunyai hadas kecil atau junub, dia itu bisa untuk bertayamum dengan beberapa sebab. Sebagian ulama itu khilaf, sebenarnya tayamum itu rukhsah atau azimah, ya. Saya ada kelas warokot di Jinan TV, saya harap kalian semua melihatnya, ya. Ini karena orang yang nak belajar fikih tapi tidak tahu usul fikih, kotil, ya. Nih, dia akan di dalam level ini Anda kena paham usul fikih, ya. Nih, walaupun di dalam level yang tidak terlampau tinggi. Coba dulu tengok saya punya warokot yang ada di Jinan TV. Saya kira sesuai untuk kalian semua. Karena ada yang namanya rukhsah, ada yang namanya azimah. Maknanya rukhsah ini adalah kelonggaran. Azimah adalah syariat yang awal. Rukhsah adalah kelonggaran daripada syariat yang awal. Para ulama berbeza pendapat apakah tayamum itu rukhsah ataupun azimah. Jumhur mengatakan tayamum adalah rukhsah, adalah kelonggaran. Tapi kalau ta'silat Imam Ghazali mengatakan bahwasanya yang namanya tayamum itu adalah kewajiban yang awal. Sebagian ulama mengatakan beberapa sebab di tayamum itu rukhsah, beberapa sebab itu adalah azimah. Dan ada efeknya, ada efeknya. Apakah orang yang asi bis safar, orang yang musafir dalam keadaan dia itu maksiat. Contohnya saya nak musafir ke Las Vegas untuk berjudi. Saya tidak jumpa air. Apakah saya boleh bertayamum? Anda wajib untuk bertayamum. Apakah saya kena berkodok? Apakah ketika saya bertayamum itu saya kena mengkodok sholat saya? Kalau cakap bahwasanya tayamum ini azimah, saya tidak wajib qadha. Tapi kalau rukhsah saya wajib qadha. Kenapa? Karena
sukutul qadha bisa babi tayammum rukhsah wa rukhsah la tunatu bil ma'asi. Yang namanya kelonggaran tidak diberikan untuk orang-orang yang bermaksiat. Sedangkan saya ketika saya bepergian ke Las Vegas untuk berjudi, maknanya saya itu bermaksiat. Ketika saya bermaksiat, maka Allah tidak memberi saya fasilitas sukutil qadha bisa babi apa? Tayammum. Ini adalah beberapa salah satu daripada efek kenapa kita bagaimana kalau kita mengatakan tayammum itu rukhsah atau kita mengatakan tayammum itu adalah apa? Azimah. Ya tayammamul muhdisu wal junubu li asbabin. Orang yang berhadas kecil atau berhadas besar yaitu junub boleh bertayamum karena beberapa sebab. Semua sebab ini ya jama'uhu qauluhu al-ajzu min isti'mali ma'i hissan aw syar'an. Semua sebab ini ada yang cakap 7, ada yang cakap 3. 7 atau 3 ini semuanya akan masuk di dalam satu sebab. Apa? Al-ajzu min isti'malil ma'i al-ajzu min isti'malil ma'i hissan aw syar'an. Anda tidak mampu untuk memakai air secara his, secara real atau secara syara'. Mana secara syara' ini air ada, cuma syarat menjadikan Anda daripada kategori tidak mampu. Tapi kalau his, memang Anda benar-benar tidak mampu, walaupun tidak ada syarat pun memang Anda tidak mampu untuk menggunakan apa? Air. Biasanya wallahu alam kalau saya boleh cakap, ini mungkin benar mungkin salah ya, Anda boleh murojaah lagi. Tayamum yang bisa babil ajiz min isti'malil ma' hissan itu biasanya azimah. Tapi tayamum yang dari sebabnya ajiz min isti'malil ma'i syar'an itu rukhsah. Wallah. Sayati ba'dal amsilah bagaimana dia itu dikatakan ajiz min isti'malil ma'i syar'an atau hissan. Tapi semua sebab itu semuanya akan masuk ke dalam ibarah ini. Kalau Anda tengok di kitab-kitab yang lain, terutama kitab-kitab yang mutun yang qawiyah ya, seperti Irsyad, seperti Manhaj, hanya akan disebutkan ini saja. Al-ajzu min isti'malil ma'i hissan aw syar'an. Ahaduhuma fakdul ma. Ahaduha fakdul ma. Ini salah satu sebab daripada hal-hal yang memperbolehkan tayamum adalah fakdul ma. Fakdul ma tidak adanya air. Ini adalah al-ajiz min isti'malil ma'i hissan. Memang airnya tidak ada. Bagaimana Anda nak cari air? Bagaimana Anda nak pakai air? Dong, airnya apa? Tidak ada. Kalau airnya itu tidak ada, maka Anda diperbolehkan untuk apa? Bertayamum. Walau bi khabari adlin wa in kana bi fi'li. Yakni walaupun tidak adanya air itu bukan Anda yakin tidak ada air, tapi ada orang adil, orang terpercaya mengkhabarkan kepada Anda. Ada orang terpercaya mengkhabarkan kepada Anda, Habib, air tidak ada. Hari ini pipe pecah, satu Kuala Lumpur, satu Selangor tidak ada satu Selangor tidak ada air. Anda nak cari di mana-mana pun tidak ada. Maka dikatakan air tidak ada. Walaupun dengan perbuatan Anda ada air satu tang di rumah Anda tuang, akhirnya air tidak ada. Walaupun ketidakadaan air karena perbuatan Anda tetap diperbolehkan untuk apa? Bertayamum. Bahkan bukan diperbolehkan, diwajibkan untuk tayamum. Kemudian kadangkala saya ini tidak ada air dalam keadaan musafir atau tidak musafir. Apa itu musafir? Beza ya, hati-hati. Kata-kata musafir di dalam babu tayamum tidak sama dengan kata-kata musafir di selain babu tayamum. Kata-kata as-safar atau musafir dalam babu tayamum itu adalah orang yang tolak ukurnya musafir tidak di babu tayamum, bukan Anda itu keluar daripada batas kota, bukan itu. Akan tetapi musafir dalam babu tayamum adalah man tayammama bimahallin yaglibu fihi faqdul ma. Itu namanya tayamum. Orang yang bertayamum di tempat yang biasanya tempat itu tidak ada air. Hadir itu adalah orang yang bertayamum di tempat yang biasanya ada air. Contohnya saya bertayamum di Gombak Sungai Cincin. Gombak Sungai Cincin ini biasanya ada air. Daripada 1 tahun mungkin tidak ada air itu hanya 1 hari saja. Nah, ketika 1 hari tidak ada air dan saya bertayamum di Gombak, maknanya saya itu bertayamum di tempat yang biasanya ada air. Walaupun ada kawan saya daripada Johor datang ke Gombak tepat pada hari di mana tidak ada air, maka kawan saya yang daripada Johor itu bertayamum dikatakan hadir. Kenapa? Karena dia tolak ukurnya bukan dia keluar daripada batas
batas kota Johor, akan tetapi di mana tempat dia bertayamum. Kalau tempat dia itu bertayamum biasa ada air, maka dia itu adalah hador. Tapi kalau tempat dia biasa tidak ada air, contohnya di Gombak biasa tidak ada air, maka saya dibilang tayammam tu fis safar, walaupun Gombak adalah rumah saya. Wallahu a'lam. Fa in tayaqqanal musafir faqdahu tayammama bila tolab. Kalau seumpamanya ada musafir yakin tidak ada air, sudah yakin tidak ada air ya Habib, kita ini di Gombak sudah lama ya Habib, tidak ada air, kita cari dulu, tidak ada ya Habib, saya sudah hidup 30 tahun di sini, air tidak ada. Atau mungkin saya bepergian di tengah-tengah padang pasir, di tempat yang saya tidak kenal, tengah-tengah padang pasir, tidak ada orang sama sekali. Saya yakin tidak mungkin di tempat sini ada air. Maka kalau Anda yakin di tempat Anda itu tidak ada air, maka Anda diperbolehkan untuk tayammama bila tolabin. Anda diperbolehkan untuk bertayamum tanpa cari. Langsung apa namanya? Bertayamum. Tak ya cari cetak. Nanti kok kiri tak ya. Langsung Anda apa? Bertayamum. Fa in tayaqqanal musafiru faqdah. Kalau musafir itu yakin air tidak ada, maka dia diperbolehkan untuk tayammum, untuk bertayamum tanpa Anda tengok lagi. Kenapa? Tanpa Anda cari lagi. Tak ya Anda cari air. Kenapa? Karena Anda yakin air tidak ada. Kalau Anda yakin ada air kemudian Anda cari, abas, Anda buat sia-sia, dan orang yang berakal tidak diperbolehkan berbuat yang sia-sia. Wa in tawahhamahu tolabahu min rohlihi wa rufqatihi. Kalau dia itu tawaham ini, jadi kalau Anda yakin 100% itu namanya yakin, tahu, ilim, atau yakin. Di bawahnya 70%, di bawahnya 100%, itu namanya dhon. 50-50 namanya syak. Di bawah 50-50 itu namanya waham. Kalau Anda mengira dengan perkiraan yang potensinya sangat kecil sekali adanya air, maka Anda wajib untuk mencarinya. Anda wajib apa? Untuk mencarinya dengan syarat Anda tidak takut kehilangan harta Anda tidak takut kehilangan barang Anda, dan Anda tidak takut kehilangan nyawa Anda. Yakni Anda aman semuanya. Saya kalau cari, insya Allah uang saya tidak akan ada yang curi, barang saya tidak akan ada yang rompak, nyawa saya pun juga tidak akan ada yang bunuh. Saya kena cari sampai kemana ya Habib? Fa'in tolabahu min rohlih wa rufqatih. Anda wajib untuk mencarinya apa? Min rohlih. Yakni Anda wajib untuk mencari air. Rohl ini adalah kalau orang itu bermusafir, dia kan ada koper, ada barang-barang bawaan, itu namanya rohl. Anda wajib untuk mencari air di barang-barang Anda. Di apa namanya? Di barang-barang Anda, di koper Anda Anda tengok lagi. Kalau Anda ada di rumah, tengok-tengok di dapur-dapur Anda, di atas rumah, di bawah rumah, di bumbung mungkin ada air, atau mungkin di bilik Anda mungkin lupa letak air. Mungkin Anda lupa letak air, atau Anda tidak tahu ada air, atau macam mana. Anda kena mencari di barang bawaan Anda, waruf kotih, dan kawan Anda. Anda tanya kawan-kawan Anda, hei, Anda ada air tak? Anda ada air tak? Wa nadara hawalaihi in kana bimustawin. Yakni Anda, ketika Anda, jangan-jangan ada air ya, Anda kena cari ke koper-koper Anda, ke bag-bag Anda tanya kawan Anda, saya nak wudhu, ada air tak? Jangan hanya Anda cakap, ada air tak? Anda kena tambahi, ada air tak? Kalau ada air, saya nak beli. Saya nak beli air, ada tak? Semacam itu, saya nak beli air, ada tak? Tidak boleh Anda hanya cakap kepada kawan Anda, ada air apa tak? Kenapa? Kalau ada air apa tak? Ini air di sini mahal. Saya tak akan beri free untuk Anda. Nanti kawan Anda akan, tak ada. Tapi kalau Anda cakap, saya nak beli air, ada tak? Ini cerita lain. Ini apa namanya? Ini cerita lain. Kalau Anda nak beli air, saya ada. Tapi kalau Anda nak minta air, saya tak bagi. Dia kena, kalau dia bepergi dengan kelompok, contohnya di haji, dia bepergi dengan 100 orang atau 50 orang.
dia kena apa namanya? Dia kena berteriak di kelompoknya itu, man ma'ahuma'un walau bisaman. So, siapa yang punya air, saya nak walaupun saya kena beli. Walaupun apa namanya? Walaupun saya kena beli. Kalau sudah Anda buat semacam itu, tidak ada yang respon, tidak ada yang cakap, dan tidak ada yang respon dia punya air, maka Anda diperbolehkan untuk apa? Bertayamum. Wa nadhara hawalaihi in kana bi mustawin. Lah kalau tempat Anda itu datar macam ini, datar, Anda kena tengok macam ini. Nadhara hawalaihi, ada air tak ya? Ada air tak ya? Macam ini. Oh, tak Habib. Tempat saya nak berwudu, nak bertayamum itu tak datar Habib. Terus macam mana? Dia macam bergeronjal, ada macam bukit-bukitnya lah. Kalau ada bukit-bukitnya, maka Anda kena apa? Tarodud. Tarodud mananya Anda kena tengok, Anda kena pergi sana, kena pergi sini, kena pergi sini, tarodud itu namanya, kena ulang-alik. Kira-kira ulang-aliknya itu 300 meter. Dibilang ghalwatu sahm. Kalau ada orang panah, sampainya kemana? Para ulama mengatakan kira-kira itu adalah 313 meter. 313 meter dikatakan ini adalah haddul ghaus. Haddul ghaus adalah jarak sekiranya Anda meminta tolong, orang yang ada di sekitar situ akan datang berbondong-bondong untuk menolong Anda. Anda kena cari sampai had itu ya, ini kira-kira 300 meter. Maknanya Anda wajib untuk cari ke haddul ghaus. Kalau Anda cukup dengan Anda kira dengan tawahum saja, Anda kira 30% potensi ada air, maka Anda wajib mencari di apa namanya? Anda wajib mencari di haddul ghaus. Fa in ihtaja ila taraddudin taraddada qadra nadharihi. Kalau dia perlu taraddud, maknanya tempatnya itu tidak datar, ada bukit-bukitnya, sekiranya Anda hanya dengan macam ini Anda tidak bisa untuk tengok sekeliling, maka Anda wajib untuk pergi ke tempat-tempat yang ada bukit itu untuk tengok. Memang benar-benar tidak ada di situ. Memang benar-benar apa? Tidak ada. Taraddada qadra nadharihi. Anda kena tarodud ulang-alik di sekitar pandangan Anda. Yakni ulama cakapnya 300 meter. Fa in lam yajid tayammama. Kalau sudah tarodud Anda tetap tidak dapat air, baru Anda apa? Bertayamum. Kita tunggu ada kejap. Falau makatha maudhi'ahu fal asah wujubut talab lima yatra. Dibilang kalau dia sudah sholat duhur, contohnya dia sudah sholat duhur dengan tayamum dan dia sampai asar dia tidak bergerak lagi, maka dia wajib untuk tayamum, apa namanya, dia wajib untuk cari lagi. Dia kan duhur sudah cari-cari, maka dan dia tidak setelah duhur dia tayamum sampai asar dia tidak pergi kemana-mana, dia tetap di tempat di mana dia bertayamum ketika duhur dan dia sholat ketika apa namanya, dia sholat ketika duhur. Maka dia wajib untuk mencari lagi jika ada sesuatu yang menyebabkan dia apa namanya, dia batal tayamumnya.
Ai mimma yuhwijuhu ila ilastiqna fi tayammum. Itulah makna fal asah wujubut thalab lima yatra. Kalau dia tidak pergi kemana-mana, di sini saya taklikkan walam yatayaqqanil adam walam yajid ma'ahu ma yahtamilu wujudal ma. Kalau dia tetap di tempat di mana dia bertayamum, contohnya dia duhur bertayamum di Gombak dan dia tetap tinggal di Gombak sampai asar. Maka ketika asar, ketika dia itu duhur, dia biasanya tidak ada air, saya cari-cari, air itu tak ada. Tapi potensi masih ada air, tapi saya cari, tidak ada. Lah kalau dia seperti itu sampai waktu asar, sampai apa namanya? Sampai waktu asar, maka dia wajib untuk cari lagi di waktu asar ketika dia nak sholat. Kenapa? Karena ada potensi pada waktu asar itu dia akan jumpa sesuatu yang dia tidak jumpa di waktu duhur. Apalagi kalau dia tiba-tiba ada apa namanya, ada orang-orang lewat, ada burung-burung banyak, karena burung-burung itu biasanya datang kalau ada air. Kemudian ada ghamama, ada awan, maknanya sudah nak hujan, mungkin hujan di tempat yang sebelahnya. Dia kena cari lagi karena potensi ketika dia cari asar dia akan jumpa sesuatu yang dia tidak jumpa di waktu zuhur. Kemudian falau alimama an yasiluhul musafir lihajatihi wajaba qasduh. Dibilang di haddul ghus tidak ada, tapi di haddul qurub ada. Apa itu haddul qurub? Kira-kira 6.000 khotwah. 6.000 khotwah itu saya tidak tahu berapa kilometer ya nih. Kalau satu khotwah itu 1 meter, maknanya 6 kilometer. Kalau di 6 kilometer Anda yakin ada air, maka Anda wajib untuk pergi ke jarak 6 kilometer untuk cari air. Kenapa? Karena biasanya orang-orang itu cari dunia di tempat yang jaraknya 6 km. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Anda cari 2 di 6 km, seharusnya Anda cari akhirat pun juga lebih daripada 6 km. Tapi Allah mengatakan, kalau Anda yakin di 6 km itu ada air, maka Anda wajib untuk datang ke sana untuk cari air. Dengan catatan Anda tidak takut jiwa Anda hilang atau harta Anda apa? Hilang. Habib, ada air Habib, tapi di negeri 9 Habib, saya di Gombak, ada air di negeri 9. Apakah saya wajib untuk ke negeri 9 untuk cari air? Saya wajib ke negeri 9 untuk cari air, atau saya diperbolehkan untuk tayamum di sini? Alal mu'tamad, sunnah untuk cari air lebih daripada 6 atau 7 km. 6 km itu namanya haddul qurub, di atas itu namanya haddul bu'ud suf. Jadi kita mempunyai 3 hudud. Yang pertama adalah haddul ghus. Yakni haddul ghus itu 300 meter. Anda wajib untuk berjalan 300 meter cukup dengan tawahum, cukup dengan perkiraan 30% ada air. Anda wajib untuk pusing-pusing di situ. Di atasnya namanya haddul qurub. Anda tidak wajib untuk pergi ke haddul qurub, yaitu 6 sampai 7 km, kecuali Anda yakin yakin bahwasanya di situ ada air. Kalau Anda cuma dzon atau syak, Anda tidak wajib untuk pergi di haddul qurub. Haddul bu'ud, Anda tidak wajib pergi, tapi Anda disunahkan untuk pergi dengan catatan Anda yakin di atas 6 km ada air. Falau alima ma'an yasiluhul musafir lihajatihi, kalau dia yakin ada air, yang mana air itu di tempat atau jarak yang musafir itu akan pergi ke sana untuk hajatnya, maka dia wajib untuk pergi ke sana kalau dia tidak takut jiwanya itu tidak takut membahayakan jiwanya atau atau hartanya. Kalau di atas haddul qurub, di atas itu, yaitu di atas 6 atau 7 km, di atas 6.000 langkah, maka tidak wajib untuk ke sana, hukumnya sunnah, dia langsung boleh untuk bertayamum. Walau tayaqqanahu akhiral waqti fantidoruhu afdol. Kalau dia yakin ada air di akhir waktu ada air, yakni sekarang tidak ada air, tapi nanti akhir waktu ada air, confirm ya Habib, akhir waktu ada air. Apakah saya sholat awal waktu dengan tayamum atau akhir waktu dengan wudhu?
maka lebih baik anta sholat akhir waktu dengan wudhu. Karena sholat dengan wudhu lebih afdol daripada anda sholat awal waktu dengan menggunakan apa? Tayamum. Dengan catatan loh ya, di akhir itu waktunya masih cukup untuk wudhu dan sholat. Audhonnahu, dia tidak yakin. Kira-kira insya Allah Habib, insya Allah saya tak yakin. Akhir waktu akan ada air. Better engkau sholat awal waktu dengan tayamum karena fadilah awal waktu yakin, tapi fadilah wudhu akhir waktu tidak yakin. Yang pertama berbeza, fadilah awal waktu yakin atau fadilah akhir waktu tapi dengan wudhu juga yakin. Mana yang lebih kuat? Akhir waktu dengan wudhu. Tapi sekarang awal waktu yakin tapi akhir waktu dengan wudhu tidak yakin. Lebih baik awal waktu dengan tayamum, lebih baik. Audhonnahu fata'jilu tayammumi afdol fil adhar. Lebih afdol lagi kalau anda sholat awal waktu dengan tayamum, nanti sholat akhir waktu dengan apa? Dengan wudhu. Yani anda sholat 2 kali, itu lebih afdol daripada yang ada di sini. Walau wajada ma'an la yakfihi fal adhar wujubu isti'malihi wa yakunu qablat tayammum. Dibilang kalau anda jumpa air yang tidak cukup, yakni anda jumpa air, bismillah. Kalau anda jumpa air tidak cukup untuk wudhu, anda jumpa air semacam ini aja. Alah Habib, ini hanya cukup untuk apa namanya? Ini hanya cukup untuk basuh muka aja Habib. Ini hanya cukup untuk apa? Basuh muka saja ya Habib. Confirm, ini tak akan cukup untuk saya. Apakah anda tak yah guna air itu langsung bertayamum atau macam mana? Tak. Anda wajib untuk guna air itu secukupnya. Yakni, hanya cukup untuk basuh muka saja, ya sudah, gunakan untuk basuh muka. Nanti sisanya Anda kena apa? Bertayamum. Tapi Anda tidak boleh, sudah tidak cukup, hanya cukup untuk basuh muka. Betul tak yah pakai, saya langsung bertayamum. Tidak diperbolehkan Anda guna seperti itu, tapi wajib Anda gunakan itu untuk basuh muka, sisanya Anda guna untuk apa? Sisanya Anda bertayamum. Yang tidak cukup, air ini hanya cukup untuk basuh muka saja, maknanya setelah basuh muka saya kena bertayamum. Karena kaidah fikih mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah tidak jatuh dengan yang susah. Karena yang mudah di sini adalah membasuh muka. Yang susah selain membasuh muka tidak jatuh karena Anda tidak bisa selain membasuh muka. Walau wajada ma'an la yakfihi fal adhar wujubus ta'malihi, dan wajib Anda memakai air yang tidak cukup itu sebelum tayamum. Jangan Anda tayamum kemudian baru Anda basuh muka, jangan. Kenapa? Karena ayat mengatakan fa'in lam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau Anda tidak jumpa air, bertayamumlah. Sedangkan sekarang ini air ada, maknanya Anda bertayamum dalam keadaan air ada. Ya Habib, airnya sedikit ya Habib, tidak cukup untuk wudhu walaupun airnya sedikit. Kenapa? Karena Allah mengatakan ma'an. Kalau ada air sedikit atau air banyak juga namanya apa? Air. Kalau Anda bertayamum walaupun air itu kalau Anda bertayamum dengan adanya air, walaupun air itu sedikit, dikatakan Anda bertayamum dalam keadaan air ada, dan itu tidak sah. Terus macam mana Habib? Gunakan air itu sebisanya. Nanti kalau memang tidak cukup, karena kadangkala itu kita berwudu banyak, tapi ketika ada air sedikit, kita akan menyesuaikan adaptasi dengan airnya. Mungkin air yang sedikit itu cukup untuk Anda, yakni Anda kira tidak cukup, tapi hakikatnya dia itu cukup. Karena dua ilah inilah, Anda tidak diperbolehkan untuk tayamum sebelum Anda memakai air. Guna air dulu, baru Anda apa? Kalau tidak cukup, baru sisanya Anda sempurnakan dengan apa? Bertayamum. Walau wajada ma'an la yakfihi fal adhar wujubu isti'malihi wa yakunu ay isti'malul ma'ul qol tadi itu sebelum bertayamum. Wa yajibu syira'uhu bithamani mithlih, yakni dan Anda wajib membeli air dengan harga dengan thamanul mithil. Apa itu thamanul mithil? Athamanul mithil mantaha ilaihi raghabat fi dzalikal maudhi' fi tilkal hal. Dibilang harga maksimum yang ada di tempat itu dan kondisi itu. Jadi harga, contohnya Anda di padang pasir, nak beli air berapa di sini harganya? Wallah Habib, air di sini 1 liter 10 ringgit. 11 ringgit Anda nak beli, tak terlampau mahal Habib. Maknanya 10 ringgit adalah thamanul misil. 9 oke, 8 oke, 10 oke, 11 tak. Maknanya 10 itu adalah mantaha ilaihi rogobat, maknanya maksimum harga
di tempat itu dan di zaman itu. Di tempat itu dan di zaman itu namanya apa? Thamanul misil. Maknanya kalau Anda mempunyai uang untuk membeli air, Anda wajib membelinya dengan catatan harga air itu adalah harga yang layak di tempat itu dan kondisi itu. Kecuali illa an yahtaja ilaihi lidainin mustaghrokin atau lidainin mustaghrikin, yakni kecuali uang yang Anda nak gunakan untuk beli air itu Anda nak perlukan untuk bayar hutang. Yang mana hutang itu mustaghrik. Makna mustaghrik adalah hutang yang melebihi hartanya, yakni hutangnya 10.000, harta Anda hanya 7.000. Itu namanya dainin mustaghrik. Maknanya hutang Anda menghabiskan semua harta Anda. Sudah hutang Anda banyak, Anda nak harta Anda sebagian nak guna air, tak boleh. Itu macam mana Habib? Tak payah beli air, Anda apa namanya? Tayammum. Au mu'nati safarihi, atau mu'nah apa? Safarnya. Atau uang ini ada ya Habib, tapi saya perlu untuk biaya safar saya, pulang dan pergi. Kalau saya gunakan untuk beli air, saya nanti tidak bisa pulang Habib. Tak payah beli air, Anda kena apa namanya? Anda kena tayammum. Walau dengan catatan safarnya itu bukan safar maksiat, tapi kalau safarnya maksiat, Anda kena beli air, nanti pulang macam mana? Tak payah pulang aja, mati aja. Karena kenapa? Anda safar maksiat. Tak boleh buat safar maksiat. Kalau Anda safar maksiat, Anda tidak diperbolehkan untuk amik apa namanya? Amik rukhsah. Karena itu jangan bermaksiat. Au mu'nati safarihi au nafaqati hayawanin muhtaram, atau uang itu ya Habib, saya perlukan untuk nafkah makhluk hidup yang muhtaram. So, semua makhluk hidup muhtaram ya, terhormat. Yang tidak terhormat itu hanya 6. Yang pertama adalah kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kita, kafir harbi. Tengok di Yaqutun Nafis, saya sebutkan 3 macam kafir. Kafir harbi, dhimmi, sama mu'amman. Kafir harbi, murtad, orang yang murtad, zanil muhson, tarikus sholah, yang meninggalkan sholat, khinzir, wal kalbul akur. 6 ini dikatakan dia itu ghairul muhtaram. Selain daripada 6 ini adalah makhluk hidup yang muhtaram. Maknanya Habib, saya perlu untuk memberi makanan lembu saya Habib. Kalau saya beli air, saya tak boleh beri makan lembu saya. Tak payah beli air, Anda kena apa? Tayammum. Tapi Habib, saya nak beri makan babi saya Habib. Tak boleh. Anda kena beli air, babi Anda tidak boleh untuk Anda beri makan. Kenapa? Karena babi Anda bukan hayawan yang muhtaram. Walau wuhibalahu ma'un au iradalwan wajabal qabul fil asah. Kalau dia itu tak ada air, tiba-tiba ada orang berikan air. Ini air engkau guna. Atau Anda jumpa telaga, Anda jumpa bi'r, tapi Anda tidak ada dalu, tidak ada baldinya. Macam mana saya nak ambil apa namanya? Tak tahu apa. Kalau baldi kan ada macam ini kan. Apa tak tahu. Itu namanya bahasa Arabnya dalu, baldi. Yakni Anda ada jumpa telaga tapi tak ada baldi. Ada orang pinjamkan baldi. Ketika orang itu pinjamkan baldi, apakah Anda wajib untuk terima? Maknanya, oke Habib, saya akan terima uang, saya akan terima air tersebut, atau saya akan terima pinjaman daripada baldi tersebut, air tersebut untuk saya gunakan untuk ambil air. Atau tidak ya Habib, nanti kalau saya terima, nanti dia akan ungkit-ungkit Habib. Ente tak ingatkah dulu pernah saya kasih air? Alal mu'tamad, Anda wajib untuk terima. Kenapa? Walaupun nanti dia akan ungkit-ungkit, tapi air atau pinjam baldi itu bukan perkara yang besar. Kalau dia ungkit-ungkit, saya dulu pinjamkan engkau baldi saya belikan 4 sekarang. Murah aja baldi. Saya dulu beri Anda air, nih air. Ada si master, ada apa, saya berikan Anda lebih daripada air yang Anda beri saya ketika wudhu. Karena al-minnah di dalam air itu, atau pinjaman baldi itu tak besar. Tapi walau wuhiba thamanuhu fala, yakni kalau Anda butuh, Anda perlu air, kemudian tiba-tiba ada orang berikan Anda harga untuk beli air. Berapa harga air, Habib? Wallah, harga air 10 ringgit nih, 10 ringgit. Anda beli apa namanya? Anda beli air. 10 ringgit Anda beli air. Apakah saya wajib
untuk terima uang ini dan saya beli air untuk saya wudhu, atau saya tak wajib terima uang ini, saya kena tayamum. Alal mu'tamad, kalau dia beri uang, saya tidak wajib terima, saya diperbolehkan untuk apa? Tayamum. Walaupun yang beri itu anaknya sendiri. Anak saya beri saya uang untuk beli air, agar saya tidak tayamum, saya tidak wajib untuk terima uang itu, saya kena apa namanya? Saya diperbolehkan untuk tayamum. Bukan wajib tayamum ya, boleh untuk apa namanya? Tayamum. Kalau saya nak terima tidak ada masalah, tapi nanti kalau kedepannya dia akan ungkit-ungkit jasanya dia beri uang Anda tidak boleh komplain, Anda tidak boleh apa? Komplain. Walau wuhiba thamanuhu fala. Kenapa li idhamil minnah dibilang di dalam Mughni dikatakan karena minnah di dalam uang itu besar. Kalau Anda terima uang orang, nanti suatu saat orang itu akan ungkit-ungkit, Anda kena balas budi kepada orang itu. Dan minnah ini adalah sesuatu yang oleh syariat dijaga ya nih. Kalau Anda tidak mau berhutang budi kepada orang, better tak ya ambil uangnya, tak ya berwudu, better Anda apa? Tayamum. Walau nasiyahu fi rahlihi au adallahu fi falam yajidhu ba'da talab fatayammama qadha fil adhar. Kalau dia itu nasiyahu, dia yakin dia ada air fi rahlihi, di dalam apa namanya barang-barang dia. Kalau bepergian ada barangnya kan, ada bagnya. Lah bag bepergian itu namanya apa? Rohal. Namanya apa? Rohal. Karena itu unta namanya apa? Rohilah. Kenapa kok unta namanya rohilah? Karena di atas unta biasanya diletak barang-barang yang digunakan musafir ketika dia itu bepergian. Kalau dia itu pertama dia bawa air, dia yakin dia bawa air di bagnya. Tapi dia lupa, apa namanya? Dia lupa. Walau nasiyahu fi rahlihi au adallahu fi, yani dia lupa kalau dia itu bawa air ketika dia sudah tayamum, dia lupa kalau dia ternyata mempunyai air di bekasnya. Dia lupa kalau dia bawa air di bagnya. Au adallahu fihi, yakni bag saya cari di kemah saya tidak ada, akhirnya tidak ada, bagnya ada. Dia buat kemah sendiri, dia buat kemah, bagnya ada. Ketika dia cari airnya tidak ada. Yang pertama adalah dia lupa kalau dia bawa air, airnya ada. Yang kedua dia apa namanya? Airnya dia cari tidak ada. Kalau dia buat semacam itu, Habib, saya sudah sholat dengan tayamum setelah saya cari air saya, Habib. Setelah saya cari air, yang pertama, Habib, saya bertayamum dan saya sholat. Setelah sholat, saya baru ingat kalau saya ada air. Masalah yang kedua adalah, Habib, saya bawa air, tapi ketika saya cari air saya itu hilang ya, Habib. Tak ada. Sebab air itu tak ada, saya sholat dengan tayamum, maka dia wajib mengqadha di dalam dua case ini. Walau adalla rahluhu fi rihalin fala. Habib, kami ini kan haji ya, Habib. Bapak bepergian dengan 100 orang. Jadi kemah kami itu besar ya, Habib. Bag saya di dalamnya ada air ya, Habib. Bag saya hilang ya, Habib. Bag saya hilang. Dulu saya ketika haji, bag saya hilang. Sempat bag saya hilang. Wa na'udzubillah ya. Ini hati-hati haji itu. Orang yang belum pernah haji, baru pertama kali haji, hati-hati. Jangan apa namanya? Jangan begaya tahu semuanya, jangan, kena ikut rombongan, karena sekali Anda hilang, ma'assalamah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bag Anda hilang di antara bag-bag yang banyak dan di dalam bag Anda itu ada air, maka Anda tayamum sebab bag Anda hilang, maka Anda tidak wajib mengqadha. Kenapa? Karena tidak ada taksir. Berbeza kalau Anda lupa di bag Anda ada air, atau bag Anda ada tapi air Anda hilang. Anda tak jumpa air Anda. Di situ ada unsur taksir, ada unsur lalai daripada Anda. Ini adalah sebab yang pertama yang disebutkan oleh Minhaj, yaitu faqdul ma'. Adapun sebab yang kedua adalah an yahtaja ilaihi li'atoshi muhtaramin walau ma'alan. Yakni Anda perlu kepada air. Ya, ini sekarang ini saya ada air ya, Habib. Ini namanya al-ajzu syar'i. Al-ajzu apa? Syar'i. Air itu ada. Akan tetapi air ini Anda perlukan untuk minum, untuk hausnya hewan yang muhtaram. Ghairul muhtaram ada 6 ya. Ghairul muhtaram ada berapa namanya?
Ghairul muhtaram ada 6. Selain 6 itu apa namanya? Muhtaram. Yakni Habib, saya perlu untuk muhtaram ya Habib. Saya perlu untuk minumnya lembu saya ya Habib. Walaupun nanti sekarang lembu saya oke ya Habib, tapi nanti dia akan haus. Kalau dia haus, saya tidak ada air, saya gunakan wudhu. Airnya saya gunakan wudhu, nanti lembu saya mati ya Habib. Bete, apakah boleh saya bertayamum, kemudian airnya itu saya berikan untuk lembu saya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. An yahtaja ilaihi li atoshi muhtaramin walau ma'alan. Apa saya cakap di sini? Oke. An yahtaja ilaihi li atoshi muhtaramin walau ma'alan. Fil mustaqbal ya nih. Dia itu memerlukan kepada air tersebut untuk hausnya hewan yang muhtaram walaupun di masa depan, bukan sekarang. Dan kita berhenti sampai sini. Better nanti kita teruskan yang salis itu, kemudian kita masuk ke bab yang setelahnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.